Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manittaba'ah. Allahumma alimna ma jahilna anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'du, hayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari yang baik hari ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini, insyaallah dalam rangka ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian dari kita memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan, karuniakan pada kita semua berbagai keutamaan yang Allah janjikan pada kita, pada hamba-hambanya yang senantiasa menuntut ilmu, yaitu dengan diangkatnya derajat kita, kemudian dijadikannya kita sebagai golongan orang-orang yang senantiasa takut kepadanya, dan semoga menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita ke surga. Amin. Allah. Ya, sebenarnya materi malam hari ini ijtimaiyah, dan karena pada dasarnya apa yang kita tetapi ini berdasarkan pada pemahaman kita yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan mengkaji salah satu ayat yang juga menjadi dasar pada kita untuk totalitas di dalam berislam, yaitu surat Al-Baqarah ayat 208. Surat Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Di dalam kitab Tafsir Jalalain dijelaskan oleh mufassir, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua, masuklah kalian fisilmi, ke dalam fisalmi, bifathis sin, dengan memfathah sin, wa kasriha, dan mengkasrohnya. Jadi ada dua bacaan. Yang pertama bacaan fisalmi dengan memfathah sin, kemudian ada juga yang membacanya fisilmi dengan mengkasroh sin. Al-Islamu, yaitu maknanya al-Islam, masuklah kalian ke dalam Islam. Kafatan, secara menyeluruh. Halun minas salmi, sebagai hal dari kata as-salmi, ai fi jami'i syara'ihi, maksudnya di semua syariatnya. Kalau as-salmi itu menjadi hal, kafah itu menjadi hal bagi as-salmi, maka maknanya masuklah kalian ke dalam seluruh syariat-syariat Islam. Tapi kalau as-salmi itu menjadi hal bagi udkhulu, masuklah kalian, maka kafah itu menjadi hal bagi udkhulu, maka makna udkhulu fis-silmi kafah itu masuklah kalian semua ke dalam Islam. Dan dua tafsir itu ada tafsirnya, atau dua penjelasan itu ada tafsirnya, atau ada ulama yang menafsirkan demikian.
Udkhulu fis-silmi kaffah secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, wala tattabi'u khutuwati, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah turuk, yaitu jalan-jalan asyaiton ay tazinuhu bitafriq, yaitu menghiasi langkah-langkah itu ya, atau menghiasi Islam itu bitafriq, dengan memecah-mecah. Ya, kalau tadi kafah menyeluruh itu adalah hal bagi as-salmi atau as-silmi, maka at-tafriq, memecah-mecah, itu maksudnya adalah memecah-mecah agama Islam. Memecah-mecah agama Islam itu ya maksudnya ya menganggap satu bagian dari ajaran Islam itu sebagai satu yang penting dan harus dilakukan, lalu dilakukan. Lalu menganggap ada satu bagian dari ajaran Islam itu tidak penting, yang tidak perlu dilakukan, kemudian tidak dilakukan. Atau beriman kepada sebagian dari ajaran Islam dan kufur pada sebagian ajaran Islam yang lain. Kalau tafrik itu adalah penjelasan dari kafah yang hal bagi udhulu, masuklah kalian, maka langkah-langkah syaitan dalam bentuk tafrik itu adalah memecah belah kaum muslimin. Jadi tazinuhu bitafrik, yaitu setan berusaha menghiasi khilaf ya di dalam yang terjadi ya pada umat Islam itu sebagai satu perbedaan yang indah, sebagai satu perbedaan yang indah, sehingga apa yang kemudian dilihat sebagai perbedaan yang pada dasarnya itu bukanlah perbedaan yang musawwag, yang ditolerir di dalam Islam. Justru pada hakikatnya itu adalah perselisihan, namun setan berusaha ya menghiasi atau menampilkan adanya perselisihan di dalam umat Islam itu sebagai satu perbedaan yang indah, sehingga orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan, yaitu mereka menganggap bahwa perselisihan di antara mereka itu bagian dari sesuatu yang wajar, ya, kemudian dianggap bahkan sebagai sesuatu yang indah. Nah, ini ya tugas setan seperti itu. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian musuh yang nyata, bayyinul adawah, yang sangat jelas permusuhannya. Para ikhwan sekalian, di dalam tafsir yang lain yaitu tafsir As-Sa'di, beliau berkata, hadza amrun minallahi ta'ala lil mu'minin. Ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin, an yadkhulu, agar mereka masuk fisilmi ya ke dalam Islam kafah secara menyeluruh, ai fi jami'i syara'iddin, maksudnya di dalam seluruh syariat-syariat Islam, agama, wala yatruku minha syai'an, dan hendaknya kaum mukminin itu tidak meninggalkan dari agama atau dari syariat-syariat agama itu syai'an, sedikit pun. Wa alla yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawahu, dan agar mereka tidak menjadikan diri mereka menjadi bagian orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya, karena ada di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Sudahkah engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kemudian wa in wafaqal amral masyru' hawahu fa'alahu. Apabila persoalan yang disyariatkan itu cocok dengan hawa nafsunya, maka ia akan melaksanakan perintah syariat itu. Wa in khalafahu, tapi apabila perintah syariat itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tarokahu, maka ia meninggalkan perintah
perintah itu. Nah, ini yang dilarang ya atas orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka melalui ayat ini agar berislam itu secara all out, secara totalitas. Ya, jangan mengambil satu bagian ajaran Islam yang sesuai dengan hawa nafsunya dan meninggalkan sebagian dari ajaran Islam yang lain karena tidak sesuai hawa nafsunya. Karena pada dasarnya itu ya perbuatan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang mereka senantiasa menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Balil wajib, ya justru yang wajib itu adalah an yakunal hawa, yaitu hawa nafsu itu taba'an lid-din, harus mengikuti agama. Wa an yaf'ala kulla ma yaqdiru alaihi, dan hendaknya seseorang itu berbuat semampu yang ia lakukan. Min af'alil khairi, dari berbagai perbuatan yang baik. Wa ma ya'jizu anhu, dan persoalan-persoalan syariat yang ia tidak mampu untuk melaksanakannya, yaltazimuhu wa yanwihi, hendaknya dia beriltizam, yaitu bertekad kuat untuk bisa menunaikan syariat itu, wa yanwihi, dan meniatkan dirinya untuk bisa menunaikan syariat itu yang dia tidak mampu menunaikannya. Fayudrikuhu biniyatihi, sehingga apa yang dia tidak mampu lakukan dari ajaran syariat Islam itu, dia bisa memperoleh pahala dengan niat yang ia azamkan di dalam dirinya. Walamma kanat dukhul fil silmi kafah, dan tatkala ya masuk ke dalam Islam secara kafah itu la yumkin wala yutasawwar, tidak mungkin dan tidak bisa digambarkan illa bimukhalafati turuqis syaitan, kecuali dengan menyelisihi jalan-jalan syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, maka janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi bentuk totalitas di dalam berislam itu masuk ke dalam Islam secara kafah dengan menunaikan semua syariat-syariat Islam yang mampu, atau meniatkan dan beriltizam untuk menunaikan syariat-syariat Islam yang ia merasa tidak mampu untuk mewujudkannya. Dan konsekuensi dari totalitas di dalam ajaran Islam itu adalah meninggalkan langkah-langkah syaitan. Karena apabila kita tidak meninggalkan langkah-langkah syaitan, maka itu bagian dari kita tidak totalitas di dalam melaksanakan syariat Islam. Ai fil amali bima'asillahi, yaitu dengan beramal dalam bentuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Itulah langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Wal aduwwul mubin, dan musuh yang nyata itu la ya'muru illa bisu'i wal fahsya, tidak memerintahkan kecuali kepada kejahatan dan perbuatan keji. Apabila setan itu tidak memerintahkan kecuali yang diperintahkan itu adalah perbuatan jahat dan keji, maka ya seorang muslim yang dituntut untuk totalitas di dalam ya menunaikan syariat Islam hendaknya ya menjauhi langkah-langkah syaitan. Wa ma bidzarar alaikum, dan tidak memerintahkan kecuali apa-apa yang ya menimbulkan bahaya atas kalian. Ya sangat menarik sekali ya para ikhwan sekalian, bahwa ya kita mendapati ya semoga itu tidak ada di dalam diri kita. Banyak orang yang mereka menjadikan agamanya, hawa nafsunya sebagai agamanya. Dalam contoh ya Tuhannya, dalam contoh-contoh hal-hal yang kecil yang mungkin patut kita waspadai, ya itu ada dalam diri kita, dan naudzubillah semoga itu tidak ada dalam diri. Biasa ya, mungkin kita melihat fenomena ya, ketika ada satu madhab yang kayaknya enak nih, cocok ya, sesuai dengan hawa nafsu, dan itu mudah dilakukan. Nah, kita ikuti madhab
madhab itu. Tapi kemudian dalam persoalan lain kok madhab yang lain itu lebih cocok. Nah, itu enaknya. Kayaknya cocoknya itu sesuai dengan hawa nafsu. Ya, misalkan ya dalam puasa kita diperintahkan untuk menyegera untuk berbuka puasa. Kemudian saat azan berkumandang, ya kemudian kita berbuka puasa. Kita pilih-pilih yang azan duluan masjid mana. Ya, nah itu berarti kita ikut azan masjid itu. Meskipun masjid yang terdekat kita belum azan, ya misalkan seperti itu. Nah kemudian gilirannya sahur, kita ngikuti cari yang paling lama. Nah ini masjid kita duluan azannya. Ya, tadi pas giliran berbuka masjid kita terakhir azannya. Pas giliran sahur masjid kita duluan azan subuhnya. Ya, kita ngikuti masjid yang sana saja yang akhir azannya. Jadi ini contoh ya beragama mengikuti hawa nafsunya. Contoh lain ya, misalkan terkait dengan puasa lagi. Ya, terkait dengan puasa. Misalkan terjadi khilaf kan biasa ya di umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tentang ru'yatul hilal. Ketika di Indonesia, ya, di sebagian wilayah di Indonesia atau di seluruh wilayah Indonesia itu tidak terlihat hilal ya di awal, sehingga harus iktimal ya, menyempurnakan istikmal. Kemudian kita lihat negara lain ada yang melihat hilal sehingga kita tidak istikmal. Kemudian kita berdasarkan sumu liruyatih waftiru liruyatih, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal, maka kita pun berpuasa di hari itu. Kemudian gilirannya di akhir, ya, pas gilirannya akhir Ramadan, kita ru'yah lagi, ya ru'yatul hilal lagi, yaitu hilal bulan Syawal. Nah, kemudian di kita di Indonesia misalkan ya tidak terlihat hilal, kemudian di negara lain tidak terlihat hilal. Ya, kemudian sebagian kaum muslimin tadi yang awalnya tadi mereka ngikuti madhab istikmal, yaitu di awal Ramadan ya mereka tidak puasa terlebih dahulu seperti kita memulai puasa terlebih dahulu, dan di akhir bulan Ramadan saat kita berbuka terlebih dahulu mereka ngikuti kita berbuka terlebih dahulu. Jadi jumlah puasa mereka berapa? Lebih sedikit dibandingkan bisa jadi 28. Nah, ini madhab tasahul fiddin, yaitu madhab bermudah-mudahan di dalam ajaran Islam. Nah, ini yang naudzubillah ya, orang yang menjadikan atau kelompok ya yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Memang para ikhwan sekalian, kita mendapati bahwa di antara ciri ajaran Islam itu al-yusru, yaitu kemudahan. Dinus sahl, agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali ya di dalam Al-Qur'an ya menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan ia tidak membebani ya setiap jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan ya syariat Islam kepada hambanya yang hambanya itu tidak mampu menunaikannya. Maka banyak sekali ya rukhsah di dalam ajaran Islam yang itu min babit tashil wa taisir, itu bagian dari cara Islam memudahkan ya umatnya untuk menunaikan syariat Islam. Ya, kita orang yang sakit misalkan tidak mampu menunaikan sholat dengan berdiri, ya maka boleh baginya menunaikan sholat dengan duduk. Tidak mampu duduk, ya dia bisa bersandar atau berbaring. Tidak mampu berbaring, ya dia bisa menggunakan isyarat. Nah, itu bagian dari rukhsah di dalam ajaran Islam agar seorang itu bisa menunaikan ya syariat Islam itu dengan mudah. Kemudian juga dalam ketentuan safar itu juga ada rukhsah. Maka saat kita
ya melakukan perjalanan safar yang itu tergolong dalam safar, dan di antara rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi musafir yaitu mengqashar salat. Ya, mengqashar salat atau menjamak salat. Jadi kita bisa mengqashar ya salat yang rakaatnya 4 ya menjadi 2 rakaat, atau kita menjamak salat ya baik itu jamak takdim atau jamak takhir. Nah, itu rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya di dalam safar. Dan banyak sekali ya rukhsah-rukhsah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba-hambanya agar ia mampu menunaikan syariat Islam sesuai dengan kemampuannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya orang-orang yang beriman itu agar mereka bertakwa ya sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi kita perlu mewaspadai mana perilaku yang itu dianggap kita mengambil atau memanfaatkan karunia Allah berupa rukhsah itu, dan mana perilaku yang bukan bagian dari memanfaatkan rukhsah yang Allah berikan tapi bermain-main di dalam agama. Jadi hati-hati, Bu. Oleh karenanya kita diperintahkan di dalam berislam itu berislamlah secara ilmiah. Berislamlah secara ilmiah yaitu menunaikan syariat-syariat Islam itu bukan berdasarkan kebodohan dan bukan berdasarkan hawa nafsu kita, tapi berdasarkan dalil. Maka sangat penting sekali ya, sangat penting sekali di dalam kita membangun pemahaman kita terhadap syariat Islam, membangun keyakinan kita terhadap Islam, dan membangun amal ibadah kita terhadap syariat-syariat Islam itu, semuanya itu hendaknya dibangun atas dasar ilmu, atau minimalnya atas dasar dhon atau prasangka. Di dalam usulul fiqh itu ada materi yang disebut dengan maratibul idrak, yaitu tingkatan pengetahuan. Yang paling puncak itu adalah al-ilm, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu seperti ia adanya. Di bawah itu disebut dengan dhon, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu yang ada kemungkinan salahnya. Setingkat di bawah itu disebut dengan syak, yaitu ragu-ragu, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu yang kemungkinan benar dan kemungkinan salahnya itu sama. Di bawah syak, ragu-ragu, itu ada waham, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu yang ada kemungkinan benarnya. Kalau tadi dhon ada kemungkinan salahnya, kalau waham itu ada kemungkinan benarnya. Jadi lebih besar mana kemungkinan salah dengan kemungkinan benar? Kemungkinan salahnya. Karena kita waham itu kita mengetahui sesuatu tapi ada kemungkinan benarnya, banyak salahnya. Nah, di bawah, setingkat di bawah waham itu disebut dengan al-jahal, yaitu kebodohan, yaitu tidak tahu sama sekali. Dan paling parah ya dari tingkatan kebodohan itu tingkatan yang keenam, yaitu al-jahlul murakkab, yaitu bodoh yang bertingkat. Apa itu? Meyakini sesuatu kebalikan dari realitanya. Nah, dari 6 maratibul idrak itu, dari 6 tingkatan pengetahuan itu, di dalam kita membangun pemahaman kita terhadap syariat Islam, atau keyakinan kita, atau amal ibadah kita, itu minimalnya kita bangun di atas dasar dhon. Minimalnya dibangun di atas dasar dhon, atau prasangka. Maka di dalam usul fikih itu terjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang hadis. Misalkan hadis ahad itu yufidul dhon atau yufidul ilm. Hadis ahad itu apakah dia bisa melahirkan keyakinan, ilmu, atau hanya sebatas dia melahirkan dhon saja, prasangka. Dan itu menjadi nanti perselisihan itu menyebabkan bagaimana cara kita menyikapi hadis-hadis ahad. Apakah kita akan mengamalkan hadis ahad itu atau kita meninggalkan hadis ahad itu? Bagi ulama yang berpandangan bahwa hadis-hadis ahad itu la yufidul ilm wa la yufidul dhon, tidak melahirkan ilmu dan tidak melahirkan dhon, maka mereka meninggalkan hadis
ahad. Tapi bagi ulama ya yang mengatakan bahwasanya hadis ahad itu ada yang yufidul ilm, ada yang yufidud don. Ada yang melahirkan ilmu, ada yang melahirkan don atau prasangka. Dan keduanya itu bisa dijadikan sebagai landasan. Mereka bersepakat bahwa hadis mutawatir itu yufidul ilm, itu melahirkan ilmu, bukan hanya sekedar don. Maka setiap hadis mutawatir apabila itu bentuknya perintah yang wajib dilaksanakan, maka wajib dilaksanakan. Apabila itu berupa pemahaman ya akidah keyakinan, maka wajib menjadi pegangan kita. Dan apabila hadis mutawatir itu berisi perintah larangan, ya maka wajib kita jauhi. Atau apabila itu bersifat atau berupa perintah yang sifatnya sunnah, maka apabila kita laksanakan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan tidak berdosa. Nah, itulah cara kita di dalam beragama, baik dalam bentuk pemahaman kita terhadap syariat Islam, atau keyakinan kita terhadap syariat Islam, atau amal-amal kita terhadap syariat Islam. Maka sangat penting sekali para ikhwan dan akhwat sekalian, kita senantiasa belajar dan belajar. Maka taklim-taklim yang kita selenggarakan di markas ini, ya di Riyasah, khususnya di Riyasah 5 ini, itu penting karena berangkat pada satu kesadaran yang kuat di dalam diri kita, bahwa kita tidak ingin beragama itu secara serampangan. Kita nggak ingin memahami ajaran-ajaran syariat Islam itu berdasarkan ragu-ragu. Kita tidak ingin meyakini akidah-akidah ya, di dalam syariat Islam itu secara waham. Atau kita juga tidak ingin amal ibadah yang kita lakukan itu karena kebodohan-kebodohan yang ada pada diri kita. Maka di antara niat yang dianjurkan oleh para ulama di dalam kita menuntut ilmu itu, selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu muharabatul jahl fin nafs, yaitu memerangi kebodohan di dalam diri kita. Jadi kita berusaha untuk menghilangkan ya izalatul jahl atau muharabatul jahl, memerangi kebodohan yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak ingin tadi ya, kita menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa kita tidak boleh memahami Islam itu ya secara bodoh, atau kita meyakini dan kita mengamalkan ya ajaran-ajaran Islam itu secara bodoh dan serampangan. Maka penting ya para ikhwan dan akhwat sekalian untuk senantiasa ya belajar dan belajar. Dan media pembelajaran kita itu kan banyak para ikhwan sekalian, bukan hanya melalui taklim. Meskipun taklim itu adalah sarana yang sangat penting di dalam kita mendasari ya keberagaman kita ya secara ilmiah. Jadi taklim itu ya yang bentuknya seperti ini misalkan, itu adalah bagian dari kita melenyapkan kebodohan di dalam diri kita. Kalau kesadaran itu penting dan mengakar kuat di dalam diri kita, ya, maka kita tidak akan mencukupkan diri pada taklim seminggu sekali para ikhwan sekalian. Kita akan berusaha mencari kajian-kajian ya sebisa mungkin, dan kita berusaha untuk meluangkan waktu kita di tengah kesibukan kita ya maisha untuk senantiasa belajar. Dan sekali lagi, taklim itu adalah wasilah utama di dalam kita melenyapkan kebodohan yang ada pada diri kita. Kecuali para ikhwan sekalian dan akhwat sekalian, kalau memang sudah merasa pinter ya nggak perlu berangkat taklim ya, sudah di rumah saja ya, sudah merasa pinter. Para ikhwan sudah pinter belum? Ya, hatta ulama pun ya para ikhwan sekalian, hatta ulama pun yang mereka sudah alim, sudah ulama atau alamah, yang bukan hanya mengetahui satu bidang dari ajaran Islam, tapi juga menguasai berbagai bidang, baik fikih, usul fikih, bahasa, tafsir, hadis ya, kemudian ilmu hadis misalkan, atau ilmu tafsir, ulumul Quran ya, semuanya mereka pelajari, dan mereka itu pun mereka tidak pernah berhenti belajar. Bahkan mereka justru semakin mereka belajar,
mereka justru semakin menyadari diri mereka bodoh. Ketika mereka menyadari dirinya bodoh, mereka berusaha terus-menerus untuk belajar agar ya ketidaktahuan mereka di dalam agama itu tidak terus-menerus. Tapi kadang para ikhwan sekalian, bodoh itu kadang itu menjadi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi dalam satu situasi ya atau dalam beberapa keadaan, ketidaktahuan kita ya, terhadap syariat Islam itu adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bayangkan para ikhwan sekalian, kalau tuntutan yang Allah berikan pada kita itu untuk beragama secara totalitas itu semuanya harus berdasarkan ilmu para ikhwan sekalian. Misalkan seperti ini, kita mau makan nih, ada makanan di hadapan kita, nasi misalkan. Wah, saya nggak mau makan nasi sembarang. Saya harus tanya dulu nih, nasi ini ada nggak dalam Al-Quran nasnya, halal atau haram? Kemudian yang menghidangkan kepada saya ini nasinya itu berdasarkan dari rizki yang halal atau rizki yang haram. Ya, kalau tuntutannya seperti itu, maka repot sekali para ikhwan sekalian kita semua. Maka kadang ketidaktahuan kita ya tentang nasi itu apakah dia halal atau haram, atau dia berasal dari rizki yang halal atau haram, itu tidak diwajibkan. Ya, kalau sudah ada nasi di hadapan kita diminta makan, ya sudah makanlah. Maka di dalam syariat Islam itu ada yang disebut sini ya. Ada yang disebut seperti ini. Al-aslu fil ibahah, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Hukum asal sesuatu. Jadi kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan hukum itu secara detail di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis, ya, maka kembali ke hukum asalnya. Apa hukum asalnya, Bu? Boleh. Ya, hukum asalnya boleh. Misalkan, ya Allah Subhanahu wa taala kan tidak menjelaskan hukum ya makanan hukum semua jenis makanan di dalam Al-Qur'an. Allah jelaskan nggak para ikhwan sekalian? Kan repot. Ya, kalau semua jenis makanan itu dijelaskan hukumnya di dalam Al-Qur'an. Berapa banyak jenis makanan yang ada, ya terlalu banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat kemudahan ya di dalam melaksanakan syariat Islam itu ya, dan para ulama yang membuat satu kaidah hukum ya, yaitu tentu berdasarkan dari istidlal ya yang benar terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, bahwa al-aslu fil asya'i al-ibahah, hukum asal dari segala sesuatu itu boleh. Maka para ikhwan sekalian, kita tidak dituntut ya untuk mencari tahu segala hukum ya, yang ada di sekitar kita. Kadang ya dengan kita tetap berusaha untuk belajar ya terus menerus ya belajar untuk mengurangi kebodohan di dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang tidak tahu karena kebodohan mereka, selama hamba itu berusaha untuk menghilangkan kebodohan di dalam dirinya. Maka beda para ikhwan sekalian hukum antara orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Kalau yang tidak tahu, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani dosa bagi orang tersebut apabila dia tidak melakukan perintah. Misalkan orang baru masuk Islam, ya dia belum tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Ya, kemudian dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Ya kadang-kadang saja, tahun misalkan. Ya dia sholat itu kadang-kadang. Tapi dia seiring waktu terus belajar. Tapi rupanya kemudian dia baru tahu sholat 5 waktu itu maka setahun itu Allah Subhanahu wa taala tidak ya membebaninya dengan dosa. Tapi kalau orang yang tidak mau tahu, ya, ini beda lagi hukumnya. Ya, dia ya apalagi tinggalnya di Cilengsi, akses informasi itu begitu mudah para ikhwan sekalian. Mau pakai HP bisa, taklim setiap pekan sekali, bahkan di masjid juga ada taklim, internet lancar. Ya beda dengan daerah-daerah lain para ikhwan sekalian. Kemarin kita menyelenggarakan pertemuan ya konsolidasi dengan amir-amir taklim ya seluruh wilayah
ada wilayah atau ada riasa ya mas sekalian yang jauh ya dari tempat gak ada sinyal untuk berangkat taklim. Kemarin mereka datang satu keluarga itu menempuh jarak 300 km. 300 km ya. 300 km untuk mengikuti taklim konsolidasi itu. Karena di tempatnya nggak ada internet. Jadi dia gabung ke riasa yang lain. Jadi semakin ya saking semangatnya mereka ya di dalam. Tapi kan kita di sini kaya kan, jaringan kan, maka tidak boleh ada alasan ya bagi kita ya untuk tidak belajar. Karena nanti beda hukumnya ya sekalian antara orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Kalau kita nggak mau, nggak ada, tadi kan dijelaskan minimalnya kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu itu, minimalnya kita iltizam di dalam diri kita dan kita meniatkan dalam diri kita untuk bisa melakukan hal itu. Tapi kita sendiri tidak mau tahu. Nah itu naudzubillah min dzalik. Beda hukum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat dan raghbah ya rasa cinta kita di dalam menuntut ilmu dan ya senantiasa menyibukkan diri kita di tengah berbagai kesibukan duniawi untuk belajar dan terus belajar. Dan ya mohon maaf sebagai penutup ya kami berpesan para ikhwan sekalian, jadi saya harap tidak ada yang absen dalam taklim ya, senantiasa taklim dan terus taklim, jangan sampai absen. Anggap saja ya ini seperti madrasah yang sedang kita bangun bersama. Bukan kami yang bangun para ikhwan sekalian, tapi yang bangun kita bersama. Maka saya membuat tagline para ikhwan sekalian di dalam MTTP itu, belajar berjamaah mengamalkan sunnah. Artinya aktivitas taklim yang kita lakukan itu ya karena berangkat dari satu kesadaran kuat ya secara individual, kesadaran kuat untuk memerangi kebodohan dalam diri kita. Tapi secara kolektif yaitu ingin memerangi kebodohan yang ada di lingkungan kita. Sehingga apa yang saya bayangkan adalah ini menjadi ciri khas kita para ikhwan sekalian. Ngaji kitab itu menjadi ciri khas kita. Insya Allah kami akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas taklim demi menghadirkan taklim yang lebih bermanfaat, lebih ilmiah, sehingga kita beragama itu tidak serampangan, tapi berdasarkan pemahaman yang baik dan yang benar. Barakallahu fiikum. Hadanallahu iyyakum wa afu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.